Asep tuh namanya pengajian asik kayak gitu ya. Ada dari Purworejo nggak? Aku mau jalan-jalan nih rencananya mau nyari sate tahu nggak sih? Aku tuh tadi habis dari sekolah dari pagi sampai sore ngerjain PGP. Oke, ya udah. Oke deh kita mulai aja ya. Soalnya aku mau caw nih. Kita mulai dari nomor satu ya. Ini pertanyaannya tuh salah satu unsur strategi bla 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 bla. Unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi ya. Jadi ini itu apa sih namanya pertanyaan panjang yang bahasanya aneh-aneh gini tuh kita harus bisa baca cepat, bisa tahu intinya ini ya menetapkan hasil serta target yang harus dicapai ya. Ini ada hasil, ada target ya, hasil dan ada target. Ini kata kuncinya ya. Ya, hasil dan target. Coba cari jawaban yang tuju pada hasil dan target. Nah, coba kalau yang pertama menetapkan spesifik dan kualifikasi yakni perubahan profil yaitu hasil perilaku dan pribadi peserta didik ya bisa. Coba yang kedua mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. Ini hasilnya mana ya? Ini kan hanya menyeleksi kayak. Nah, kalau yang lainnya itu pilihan jawaban yang lain itu nggak ada yang mengarah ke hasil dan target. Sementara kan kata kuncinya itu adalah mencari hasil dan target. Nah, di sini teman-teman udah pada banyak yang benar ya jawabannya. Jawabannya A ya. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni hasilnya itu perubahan tingkah laku ya. Nah, kalau misalnya teori pembelajaran ingat ya, kalau yang mementingkan perubahan perilaku itu namanya behavioral tuh ya. Kalau ada pertanyaan kayak gitu ya. Apaan ini suaranya meletup-letup kayak gunung api? Mang Asep, suara aku kedengeran nggak sama Mang Asep? Iya nih Teh, suaranya Teteh ini kayak ada ini loh, ada letup-letupan kalau kayak mikrofon gitu. Iya, amit ya. Padahal mah, kenapa ya suaranya meletup-letup? Padahal aku udah pakai Telkomsel, tahu nggak sih ini 4G lagi. Terus aku pakai kuota belajar yang Rp10. Gimana, masih meletup nggak? Iya nih, nggak enak didengar. Iya nih, coba ya, tadi pakai headset atau enggak ini? Pakai headset, aku buka aja pakai headsetnya. Nah, headsetnya dilepas aja. Asep, gimana? Aku udah ngebuka headsetnya, suara aku masih meletup-letup nggak, Bang Asep? Wih, masih. Iya, amit. Terus apa? Aku ganti. Nanti aku ganti pakai Indosat. Suaranya bukan meletup-letup lagi, tapi suaranya hilang putus. Nanti dikiranya aku ada di hutan, gimana dong? Bentar, ini Teh Dini coba di lap dulu gitu bagian mikrofon laptopnya Teh Dini. Coba batalin aja Teh. Iya, aku nggak pakai laptop. Kalau laptop sama aku diberhentiin. Kalau laptop sama aku tuh nggak ada suaranya gitu. Jadi laptopnya cuma buat nonton doang. Oh, ini Teh Dini berarti pakai HP ya. Teh Dini coba mikrofon HP-nya di lap pakai tisu. Coba Teh Dini. Ya, biasanya suka ada mungkin ada debu atau kalau Teh Dini pakai soft case-nya dilepas dulu. Apa tuh Sokias? Ini gimana itu kalau bahasa anak zaman sekarang kondom HP. Oh gitu. Oh iya, kondom HP-nya dilepas dulu ya. Coba gitu. Terus itu dilap bagian mikrofonnya tuh lubang kecil banget. Aku nggak tahu HP-nya Teh Dini apa, tapi biasanya dia kayak iya suara Teteh kecil soalnya ada kayaknya udah nggak ini ya teman-teman udah nggak kresek-kresek ya, tapi cuma masih kecil aja. Nah itu paling kalau kecil tinggal dipasang headset aja kan. Mang Asep, aku tuh suaranya udah tinggi loh di sini. Masa kecil kedengeran nggak?
aduh malah ini lagi balik lagi itu si kresek-kresek Teh Dini. Ini apa namanya Teh Dini coba di lap dulu ya tadi HP-nya pakai Ya ampun, tisu. ketahuan banget aku joroknya HP-nya nggak pernah dielap. Inilah 30 teman terus kita langsung ini lagi. Oke, sudah jelas aman. Oke, Teh Dini, ayo tes. Iya, ini Teh Dininya lagi mute, lagi karena tadi ngelapin ini ya HP. Tuh, bukan nggak ada suaranya, emang Teh Dininya lagi matiin mikrofon ini lagi karena permintaan teman-teman juga kan untuk kita bersihin mikrofonnya Teh Dini. Suara Kang Asep juga kecil. Oke, sekarang suaranya lebih jelas nggak? Kalau suara saya. Oke, jelas alhamdulillah. Oke, Teh Dini, ayo Teh Dini, ayo kita langsung lanjut aja Teh Dini. Gak apa-apa kalau suaranya agak kresek-kresek, itu kan teknis ya Teh Dini, gak apa-apa. Ayo kita lanjut aja gitu supaya kita nggak kebuang banyak nih waktunya. Nih aku unmute ya Teh Dini. Baik. Malah hilang nih Teh Dininya. Oke, benar ya teman-teman, kita call dulu Teh Dininya. Ini mungkin koneksinya malah putus nih. Nah, mohon maaf sebelumnya, ini teknis sekali ya kalau yang ini. Tadi udah sebelum kelas sudah di prepare dulu sebelum sebenarnya, tapi ternyata ada sedikit masalah. Jadi sambil kita tunggu sebentar. Iya baru satu nomor. Iya benar nih makanya ketang banget. Bentar ya. Ini Teh Dininya lagi kita telepon dulu nih supaya nyambung lagi. Oke, mohon maaf sekali lagi sebelumnya teman-teman. Nih kita tes suara nih 20 menit sebelum kelas nih pada. Nih teman-teman udah sampai 400-an ternyata ya. Oke. Ini kita lagi proses masukin Teh Dini buat ke Zoom lagi. Ya, kalian tahu sendiri ya, ada masukin data dulu juga untuk masuk ke Zoom ya. Hitung-hitung. Oh, oke. Nah, ini Teh Dini udah masuk nih. Oke, tinggal proses ya. Tinggal proses nyalain mikrofon. Kita lanjut lagi. Ayo Teh Dini. Ayo unmute dong. malah ikutan mute juga.
Jadi ini, halo, udah bisa belum? Biar bisa gabung terus di mana ya? Kok nggak ada suaranya? Ya, ini pertanyaan dua berbeda ya ternyata. Ya ini durasi nih. Ayo Teh Dini, ayo Teh. Ini biasanya kan kita udah hebring nih. Iya udah jam 8 nih. Bener. Ayo Teh Dini kan ini ya biar tetap kekejar nih jelasin ke semuanya. Ya, Teh. Oke. Hai Teh Dini. Teman Asep. Alhamdulillah oke. Teman-teman semua. Ya ampun, kagak malam mingguan ini mah. Ya udah deh, lanjut. Oke, ini Teh Dini akhirnya batalkan malam minggu demi kita ya. Jadi yuk lanjut. Oke teman-teman semua, ini telat. Ayo lanjut ya. ya lanjut ya. Teman-teman, by the way, sekali lagi saya ingatkan, ini karena akhirnya tuh teman-teman bisa unmute diri sendiri, tapi tetap jangan di-unmute ya, tetap di-mute. Gitu. Terima kasih supaya tetap kondusif. Iya, Oke. jadi udah ada yang nyala-nyala ini, saya mute satu-satu ya, gitu, teman-teman. Next. Oke, next ya, next. Ayo kita ini, yuk. Sekarang nomor 2 ya. Pada saat pelajaran IPA, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri bagaimana ia memperoleh pengetahuan sumber belajar yang tersedia. Nah, ingat ya, ada yang kita garis bawahi nih. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik ya. Kebebasan kepada peserta didik. Nah, berarti tadi membangun sendiri kan pengetahuan, bukan disuapin sama guru ya. Nah, kalau ngebangun tuh apa tuh namanya? Bukan disuapin, dia nyari sendiri, ngebangun sendiri. Nah, ini banyak yang jawabannya bener loh. Jawabannya bener, konstruktivistik ya. Kalau misalnya Jens Piaget itu apa? Jens Piaget itu ini ya, tokoh di ini apa sih namanya, tokoh di kognitif, di teori belajar kognitif. Nah, kalau misalnya teori belajar kognitif itu yang kalian perlu ingat adalah tentang jenjang ya, jenjang ini apa pengetahuan ya, karena apa sih namanya, manusia itu punya struktur kognitif sendiri. Nah, biar kita belajarnya lebih enak sesuai dengan struktur kognitif, maka apa sih namanya, belajarnya itu perlu berjenjang ya, nggak langsung brek gitu masuk untuk anak SD. Ya bener kakak yang apa sih disebutnya, banyak namanya, ada ABCDEF D-nya. Ya udah ya, yang ini jelas ya, kita bisa lanjut lagi ke ini apa soal selanjutnya ya. Nah, yang ini soal tentang kriterion ya, kriterion reference. Kriterion merupakan tahap kriterion reference adalah ini tuh bahasa Inggris ya, bahasa ininya mah apa sih namanya, bahasa Indonesianya mah PAP ya. PAP alias penilaian acuan patokan, karena kan pendekatan penilaian kan ada dua ya, ada acuan norma, ada yang acuan patokan ya. Kalau misalnya kriteria itu udah ada kriterianya sendiri, udah ada patokannya sendiri. Misalnya nih, siswa ditentuin nilainya tuh apa tuh namanya, KKM-nya tuh 75, kurang dari 75 enggak lulus, itu namanya PAP ya, penilaian acuan patokan. Nah, ya, penilaian acuan patokan PAP, nama lainnya juga penilaian acuan kriteria gitu. Pokoknya dia udah punya kriterianya sendiri. Nah, tahap-tahapnya itu seperti apa?
tahapnya di sini tuh menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya nilai 5 atau 6. Nah, ini betul ya, karena kan ada KKM-nya ya, ada kriterianya. Kalau kriteria preference ya. Halo, suara aku masih terdengar ya? Masih Teh, masih. Ya, nanti kalau nggak kedengeran, bilang ya Mang Asep ya. Terus kedua, membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka batas nilai lulus. Nah, dari angka batas nilai lulusnya ini kita nanti bisa ditentuin ya, nilai paling kecilnya berapa, nilai yang paling besar berapa. Terus yang perlu kita tolong itu yang nilainya kecil, yang ada di garis garis batas kemiskinan gitu ya, kata guru fisika aku waktu dulu itu ya. Terus kemudian menganalisis kemampuan peserta didik. Nah, menurut ini menganalisis kemampuan peserta didik, iya kan nanti dari hasil nilainya ini kita bisa analisis ya, siswa yang punya kemampuan tinggi terus sama siswa yang nilainya kecil, kemampuannya rendah dan perlu ditolong. Nah, ini nih makanya penilaian acuan patokan, makanya ini tuh dia tuh ini ya yang jadi dasar adanya pengayaan, adanya remedial karena penilaian acuan patokan kayak gini ya. Terus menganalisis kemampuan peserta didik ini benar kalau misalnya menganalisis cara belajar siswa. Nah, kita simpen dulu jawabannya dan yang menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Kan emang iya tujuan akhirnya nanti kita menghimpun siswa yang mengalami kesulitan belajar biar nanti sama kita ditolong ya, dikasih pengobatan. Pengobatannya tuh misalnya remedial atau apa kayak gitu ya. Nah, berarti ini dari jawaban yang ini yang bukan berarti jawabannya D ya. Nah, dari analisis saya yang bukan itu menganalisis cara belajar siswa, karena kan siswa itu punya cara belajarnya masing-masing ya. Ada yang dia lebih ngerti misalnya ngedengerin orang, lebih baca sendiri gitu ya. Nah, ada analisis saya ini jawabannya D, tapi dikunci jawaban C ya. Ya, halo Mang Asep. Ini menganalisis kemampuan peserta didik ini termasuk ya. Ya, jadi harusnya tuh jawabannya ya itu. Jadi halo. Jadi kan gini ya, biasanya kan yang buat soal Teh Dini gitu, tapi kan Teh Dini tuh lagi agak sibuk gitu. Jadi mungkin stok soalnya habis dan ini dapat soal dari, jadi menghimpun soal dari suatu tempat entah di mana gitu ya. Kalau misalnya aku bikin soal acuan aku tuh pakai modul-modul pedagogik ya. Kalau misalnya jadi pembahasan yang sesuai dengan rangkuman dengan penjelasan yang ada di pedagogik itu kayak gitu ya. Lanjut modul pedagogik PPG ya. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ini nih. Ini ada soal kasus ya. Soalnya tentang kesulitan belajar ya. Raksi selalu mendapatkan nilai 100 ketika ulangan matematika dan mendapatkan juara 1 ketika mengikuti lomba matematika. Nah, ia memang sangat menyukai pelajaran matematika yang menggunakan logika dan keterampilan berhitung. Namun, ia mengalami kesulitan ketika pelajaran menyanyi dan menggambar, sehingga nilainya kurang dari KKM. Kesulitan belajar yang dialami Razi gimana? Nah, si Razi itu pintar, tapi pintarnya dalam segi menggunakan otak kiri ya. Dia tuh pintar matematika. Nih, kalau misalnya udah berhubungan dengan otak kanan, udah dia tuh tepar gitu ya. Nah, jadi dia tuh punya kesulitan belajar apa? Nah, kita bahas satu-satu ya. Learning disorder ya. Learning disorder itu kayak nih, gangguan belajar karena respon yang bertentangan ya, kayak misalnya dia tuh jago silat, tiba-tiba terus ini harus belajar nari, dia pasti nggak akan benar narinya gitu. Gimana sih cara ngapalin learning disorder? Kan tadi pengertiannya learning disorder itu adalah
gangguan belajar karena respon yang bertentangan ya. Nih kita giniin aja disorder, kita pisah ya. Ini apa tuh nama angkanya salah order itu ya udahlah pesanan ya berarti pesanan salah ya kayak gitu. Jadi nih ininya tuh apa sih namanya si anak itu biasanya dia tuh pakai apa sih namanya pesanannya itu adalah pesanan otak kiri gitu ya. Otak kirinya tuh yang ini apa sih namanya yang dominan gitu. Jadi apa-apa teh dia teh pakai otak kiri tiba-tiba harus ini otaknya tuh harus menerjemahkan pakai ini apa kemampuan yang bukan otak kanan. Biasanya otak kiri tiba-tiba otak kanan kan bertentangan ya. Jadi di namanya learning disorder kayak belajar apa tuh namanya kayak salah pesan kayak gitulah. Ya learning disorder sebenarnya sih anak ini tuh emang apa ya namanya dia tuh pintar, hanya dia tuh nggak ahli di bidang ini gitu karena dia kan biasanya namanya belajarnya potensinya dominannya di kiri gitu tiba-tiba harus ke kanan jadi learning disorder ya kalau gitu. Kalau learning dysfunction kayak gimana? Dysfunction ya di situ ya salah lah fungsi jadi salah fungsi ya. Kalau dysfunction itu ini nih teknik bentar berpikir dulu. Oh gini nih apa yang namanya ada anak nih anaknya itu dia itu tuh punya potensi misalnya dia tuh punya apa badannya tuh bagus, badannya tuh kekar, kuat gitu. Tapi anaknya tuh pokoknya dia tuh potensinya jadi atlet gitu. Punya potensi jadi atlet kayak gitu. Badannya tuh bagus, tinggi, kekar misalnya. Tapi pas pelajaran olahraga si anak itu tuh malah ini apa sih namanya teh malah kelihatan letoy, kelihatan apa ternyata setelah ditelisik lagi itu tuh dia tuh karena kurang berlatih. Jadi dysfunction itu sebenarnya dia tuh punya potensi tapi karena saking kurang dilatihnya itu jadi fungsinya tuh nggak bisa berjalan dengan baik kayak gitu ya. Ini fungsi nggak bisa berjalan dengan baik karena saking dilatih pada potensinya mah ada kayak gitu. Iya, jadi bisa kayak potensinya itu tidak difungsikan karena apa? Tidak difungsikan karena saking nggak berlatihnya kayak gitu. Learning behavioristik apa? Nggak ada ya. Behavioristik itu salah satu teori belajar ya, teh ya. Nah, kemudian learning disabilities itu apa? Learning disabilities, kalau learning disabilities itu dia tuh kesulitan belajarnya karena disabel, karena ada kecacadan di otaknya. Ingat ya, disabel itu bahasa halus dari cacat ya. Iya, jadi learning disabilities itu karena di otaknya tuh ada perbedaan, misalnya teh struktur otak orang lain teh ada 10, susunannya di dia tuh ada 8, ada 7, ada kayak gitu ya. Jadinya learning disabilities disabel, inget aja ya apa tuh orang-orang disabel kayak gitu ya, CAD ya kayak gitu ingetnya tuh difabel gitu. Jadi biasanya kalau learning disabilities tuh kayak orangnya teh kayak idiot gitu, idiot, moron kayak gitu ya. Terus kalau under achiever apa? Under di bawah, achiever di bawah pencapaian. Di bawah pencapaian nih ininya tuh si anaknya itu kalau misalnya di tes IQ nilainya tuh tinggi ya, nilainya tuh tinggi kalau di tes IQ. Tapi kalau misalnya pembelajaran biasa dia tuh nggak kelihatan pinternya ya, nilainya tuh nilainya tuh pokoknya dia kayak orang rata-rata aja gitu, kayak orang rata-rata nilainya tuh biasa aja, bahkan kecil gitu, bahkan rendah ya. Itu ada tuh kayak gitu tuh, kayak ya pasti dulu kalian punya teman yang pas tes IQ-nya tinggi tapi pas di sekolah biasa-biasa aja, pas udah tes perguruan tinggi masuk kemana gitu. Ya kayak gitu ya, under achiever.
namanya ya. Ya udah, yang ini jelas nggak antara learning disorder, dysfunction, disabilities, dan under achiever. Nah, kalau misalnya si kasus soal yang ini itu anaknya itu learning disorder ya, salah kesan ya, biasanya tuh otak kiri gitu yang ini tuh otak kiri yang dominan, tiba-tiba dia harus otak kanan ya, dia tuh jadi pusing, jadi liur gitu ya. Jadi jawabannya yang nomor 4 itu A ya. Mangasep, next. Sekarang kita nomor 5 ya. Nomor 5 ini Agil adalah seorang anak kelas 3 SD. Ia sering keliru ketika membaca huruf P. Ya, huruf P dianggap Ki. Dan huruf B dianggapnya D. Nah, huruf P dianggap Ki, terus huruf B dianggap D. Jadi si anaknya teh kalau ngebaca teh suka pabaliut ya. Ia juga sering membalik kata buku, dibaca duku, bau dengan buah. Jenis kesulitan belajarnya tuh apa coba? Apakah dia disgrafia? Apakah disleksia? Ayo kita lihat nih, ini apa nih jawabannya? Banyak yang jawabannya B, tapi tadi kalau nggak salah ada yang jawabannya A juga. Ya, jawabannya itu yang benar itu disleksia ya kayak anaknya ini nih si Deddy Kombuser, katanya dulu tuh disleksia gitu, keturunan sama si Dedinya. Jadi si anaknya tuh nggak bisa baca gitu, agak terlambat gitu perkembangan untuk bacanya. Anak-anak segede dia tuh udah lancar, dia tuh masih kayak gitu ya, disleksia gitu. Disleksia tuh kayak dia kayak nggak bisa nyeleksi kayak gini nih, kata-kata apa ya dikiranya ki, kata-kata B dikiranya D, kayak gitu ya. Kayak apa ya, pokoknya kagak bisa baca, nggak bisa nyeleksi. Ingat aja seleksi ada di tengah-tengahnya tuh ada seleksi ya. Nah, jadi disleksia. Kalau misalnya disgrafia, si anaknya tuh nggak bisa nulis, inget graf ya, homograf atau graffiti. Mang Asep, banyak yang bilang suaranya hilang. Suara aku masih jelas nggak, Mang Asep? Masih, tapi ya emang yang kresek-kresek tadi Teh Dini, tapi kan ya udah ya, daripada nanti Teh Dini putus lagi gitu kan susah, jadi kan nggak apa-apa. Setidaknya masih bisa kedengeran kok Teh Dini. Oh ya udah tuh ya. Padahal mamaku udah dilepas semuanya, headset udah dilepas, kondomnya udah dilepas, lanjut aja. Ini bentar di 3 detik untuk teman-teman yang mengalami kendala di koneksi, jadi kemungkinan suaranya hilang karena koneksi. Teman-teman nggak apa-apa, silahkan matikan dulu untuk kameranya supaya koneksinya lebih lancar. Oke, sip. Oke, monggo lanjut lagi Teh Dini. Oke, terus ini ada disgrafia ya. Kalau misalnya graf, inget graffiti itu yang si anak-anak nakal suka coret-coret graffiti di tembok-tembok jembatan ya. Kalau disgrafia tuh berhubungan dengan nulis. Jadi anak tuh nggak bisa nulis. Jadi kalau misalnya dia nulis tuh dia suka bilang, nggak mau capek gitu. Terus tuh kalau nulis tuh banyak kata-kata yang hilang, banyak yang komponennya nggak lengkap gitu. Iya ya, disgrafia itu berhubungan dengan nulis, dia nulisnya nggak begitu lancar ya. Terus kalau misalnya diskalkulia, nah ingat kalkulus ya. Jadi kalau misalnya diskalkulia itu berhubungan dengan matematik ya, dia tehnya tuh ada keterlambatan dalam belajar matematik, kayak dia nggak bisa memahami lambang matematik, nggak bisa memahami soal-soal cerita, nggak bisa memahami simbol matematik. Penambahan itu suka ini penambahan, perkalian, pengurangan, dia tuh kayak nggak bisa ngebedain gitu ya, nggak bisa ngebedain antara ini kayak gitu. Pokoknya diskalkulia inget kalkulus ya, matematik ya. Terus dia juga kalau misalnya ada yang cerita gini nih,
kakak kamu lebih pendek ya daripada kamu. Nah, dia teh bingung apa ya maksudnya. Ya pokoknya ya berhubungan dengan matematik gitu teh si anak teh apa ya kurang lancar ya, kurang bisa gitu. Itu namanya diskalkulia ya. Ingat ya, disgrafia itu tentang tulisan, kagak bisa nulis. Disleksia nggak bisa baca, ingat aja selek ya, tidak bisa menyeleksi huruf-huruf ya, bacaan nggak bisa disleksia. Kemudian diskalkulia yang berhubungan dengan matematika, dia itu nggak bisa hubungannya dengan matematika ya. Ya udah jelas ya nomor 5 ya. Yang pun itu motor nih gandeng. Lanjutin lagi sekarang nomor 6 ya. Nomor 6 menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik. Ini tuh kompetensi inti pedagogi pada aspek apa ya? Pedagogi pada aspek apa nih kata Teh Dwi jawabannya? Coba yang lain siapa tahu ada yang jawabannya ya, jadi gini ya teman-temanku tersayang, bahwa kalau misalnya di kompetisi akses nanti dulu, udah dibiruin lagi, udah di dasar ngamuk nih, nyai ngamuk nih. Nah jadi gini ya, kalau di kompetensi pedagogik ini kan kompetensi pedagogik itu kan ada 9 ya, ada memahami karakteristik, memahami apa kayak gitu ya. Terus kalau ini apa ya namanya ada intinya, terus ada juga indikator-indikatornya kayak gitu ya. Terus kalau kita nggak hafal, kita iniin aja nih, cari kata-kata kuncinya. Kalau misalnya kata kuncinya kan ada pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, ini tuh apa tuh kata-kata kunci ini tuh masuknya ke teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran ya. Ya, teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran ya. Ingat ya, pendekatan itu apa? Pendekatan itu kan cara pandang. Secara umum tuh ada pendekatan berbasis pada siswa ya, student center, ada juga teacher center ya. Kalau strategi itu rencana ya, rencana untuk mencapai tujuan itu kayak gimana. Kalau metode itu cara yang dilakukan, metode ya. Kalau metode itu kayak demonstrasi, kayak ceramah, kayak gitu ya. Terus kalau misalnya teknik itu kan misalnya ceramah itu lebih spesifikin lagi mau pakai teknik apa, tekniknya tuh dengan ini gitu, apa sih namanya, teknik untuk di ruangan sedikit dengan siswa sedikit atau dengan siswa yang banyak kan tekniknya beda ya kayak gitu. Jadi teknik itu turunan dari metode ya. Metode itu kayak tadi ceramah, terus ceramahnya pakai teknik apa kayak gitu. Nah, kenapa enggak pembelajaran yang mendidik? Kalau pembelajaran yang mendidik itu lebih ke itu kayak menanamkan karakter kebaikan siswa kayak gitu loh, menanamkan kejujuran ke apa, pokoknya kayak gitu ya. Makanya kan ada yang bilang ya mendidik dan mengajar itu beda. Kalau misalnya kita mengajar, kita tuh hanya mentransfer ilmu aja ya kalau kita mengajar. Tapi kalau misalnya kita mendidik, halo suara aku kedengeran ya Mang Asep? Kedengeran Teh, kedengeran, siap. Ya, oke. Aku tiba-tiba ini nih di laptop hilang keluar di ini Zoom. Ya udah, makanya kan suka ini ya sih namanya ada perbedaan antara mengajar dan mendidik. Dulu tuh aku waktu sebelum jadi guru ya, sebelum mutusin jadi guru, kata om aku gini nih, kata aku mending teteh mah jadi mengajar aja, jadi dosen gitu. Kalau mengajar itu kan hanya transfer ilmu, tapi kalau mendidik kita tuh
berhubungan dengan karakter gitu. Jadi karakter siswa yang asalnya teh keriting-keriting harus kita lurusin, kayak gitu capek kalau jadi guru mah, karena guru mah harus mendidik. Kalau dosen kan katanya mengajar aja gitu ya, mentransfer ilmu aja kayak gitu. Ya jadi kalau misalnya pembelajaran yang mendidik mah yang berhubungan dengan apa sih namanya, menjadikan karakter siswa itu jadi lebih jujur, lebih baik gitu ya. Kita lanjut lagi aja ya. Ya udah lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7 itu ada pertanyaannya tuh gini nih. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam yang mengembangkan tujuan. Nih ingat ya, kata kuncinya tujuan pembelajaran ya. Karena apa sih yang membedakan RPP dan silabus? Yang membedakan RPP dan silabus, kalau di RPP itu ada tujuan pembelajaran yang rumusnya itu adalah ABCD ya, yang authors, behavior, condition dan degree ya, tujuan gitu. Nah kalau misalnya sekarang RPP kan udah RPP Merdeka, tapi tujuan tuh nggak pernah dihapus, tujuan tetap ada. Nah di RPP Merdeka tuh kan ada kegiatan, ada tujuan, ada penilaian ya gitu. Jadi ini tuh pokoknya kalau ada tujuan-tujuan gitu yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar, itu namanya RPP ya. Tujuan. Yes. Jawabannya yes. Dan sekarang kita lanjut lagi Mang Asep. Ya udah lanjut nomor 8. Nomor 8 ini pertanyaannya gini nih. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat apa role playing, bermain peran, atau problem solving, atau konseptual, atau inquiry, atau picture and picture. Yes, jawabannya benar ya, problem solving ya, solving memecahkan problem masalah, jadi problem memecahkan masalah ya. Nah kalau picture and picture itu kita pembelajarannya itu pakai gambar. Nah udah pakai gambar itu ntar gambarnya tuh disambung-sambungin sampai runtut. Nah dari gambar yang runtut itu nanti dijelasin sama guru, nah ada konsep nih dari gambar ini kayak gitu ya. Seperti itu, picture itu gambar. Nah sekarang kalau misalnya problem solving dengan problem based learning nih, kalau misalnya di pilihan jawabannya ada problem based learning kayak gimana? Ada yang tahu nggak bedanya? Nah, ini kan Mang Asep yang ngelingkar ya, bukan aku mengemeng doang. Kalau ini apa sih namanya tuh problem based learning itu pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi gurunya tuh menyajikan masalah, nanti si siswanya itu memecahkan masalah, dan masalahnya itu berhubungan dengan kehidupan nyata ya. Kalau misalnya apa sih namanya problem based learning, kalau problem based learning tuh mecahin masalahnya benar-benar runtut, benar-benar urut. Kalau problem solving masalahnya itu bisa dipecahin dengan hanya diskusi aja kayak gitu ya. Iya, seperti itu. Diskusi hanya ngemeng-ngemeng doang gitu, ngemeng berkelompok, bisa dipecahkan. Kalau problem solving ya, kayak gitu. Terus apa sih namanya, kita lanjut ya, Mamang Asep. Yes, sekarang
Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, ya. Agar siswa tersebut mengingat kembali yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan apa? Memberikan acuan. Kalau memberikan acuan tuh kayak Teh Dini tadi ya, pas Teh Dini bilang, jadi kalau aku tuh ngambil soal tuh dari buku-buku pedagogik kayak gitu ya. Jadi kan nanti apa sih namanya? Oh, dari buku pedagogik ya. Ntar bakal cari buku pedagogik. Oh iya, buku pedagogik ini PPG kayak gitu. Itu kan kayak memberikan acuan ya, memberikan referensi kayak gitu ya. Terus kalau Mang Asep nanti dulu lagi dijelasin. Si Mang Asep mah jangan dulu diklik jawabannya, lagi dijelasin dulu sama aku. Jadi ada yang protes Teh, soalnya kan minta dilingkarin jawabannya, nggak sabar. Jadi ya ini aku lingkarin kan. Ya udah. Ya atuh kalau gitu mah. Nggak apa-apa Teh, Ya sambil udah. kita lingkarin, kasih tahu jawabannya, sambil Teteh jelasin gitu, biar kita jadi tahu. Oh gitu. Ya Salah udah bener aku. atuh. Tuh biar nggak Iya, penasaran gitu. aku selalu benar. Aku selalu salah, bohong. Oke lanjut Teh. Iya, lanjut. Jadi gini nih ya. Jawabannya tuh nih, seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan agar siswa tersebut mengingat kembali. Kata kuncinya itu adalah mengingat kembali ya. Kalau memberikan acuan kayak tadi memberikan referensi, kalau memberikan tes awal itu kita memberikan kayak pretest gitu ya. Kalau tes awal itu tujuannya agar si apa sih namanya, si guru tuh tahu siswanya tuh kemampuannya tuh udah sejauh mana nih untuk ini apa sih namanya, untuk memasuki materi ini kira-kira bisa enggak kayak gitu ya. Jadi misalnya kita tuh mau ini apa sih namanya, si guru tuh mau ngejelasin bilangan prima, maka pretestnya itu ya tentang bilangan prima kayak gitu. Itu tes awal, itu nanti di tesnya itu kelihatan oh siswanya tuh ternyata benar-benar belum tahu konsep bilangan prima kayak gitu ya. Memberikan bimbingan sama memberikan motivasi ya udah nggak usah dijelasin. Jadi kalau mengingat kembali itu ya membuat kaitan, mengingat kembali dengan pelajaran sebelumnya, berarti membuat kaitan ya. Iya kayak gitu. Lanjut ya. Iya, jadi Kak kita harus ngebahas satu-satu gini karena apa? Karena ini Kak, apa sih namanya Teh? Kalau aku tuh cara belajarnya dari konsep ya, karena kalau misalnya belajar hanya ngapalin jawaban yang benernya doang, dulu tuh aku pernah pengalaman 2 kali gagal tes STAR, asli itu mesti. Nah kita ulangi lagi ya. Nomor 10, dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Kalau yang A, silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar, mengarahkan kegiatan. Nah ini kok langsung ketemu jawabannya sih, langsung ketemu jawabannya A. Jadi ini ya teman-teman, susunannya adalah kurikulum, ada silabus, udah kurikulum di bawahnya tuh silabus, kemudian RPP ya. Kalau misalnya kurikulum itu kan di kurikulum itu nanti memuat tentang kompetensi dasar. Nah di silabus diterjemahkan lagi kompetensi dasarnya itu seperti apa gitu, ada indikatornya. Kemudian kalau misalnya di RPP tuh di RPP itu dia ini nih apa sih namanya, lebih spesifik setiap kompetensi dasar itu kayak gimana, ada tujuannya, ada indikator, ada langkah-langkah pembelajarannya kayak gitu ya.
Nah, iya kayak gitu. Silabus kan berisi kompetensi, sedangkan LPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar ya. Jadi dia menerjemahkan dari si silabusnya itu ya. Kalau misalnya silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, ya ini benar. Sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Ini standar kompetensi lulusan sama standar lulusan sama aja sih. Jadi ini mengecoh ya. Terus kalau yang ini RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru ya. RPP ini dibuat oleh setiap guru benar, tapi kalau silabus ini bisa di rapat MGMP, bisa juga gurunya sendiri ngebuat silabus itu ya. Soalnya aku ngebuat silabus sendiri selama setahun gitu ya, bukan dari MGMP. Nah, kemudian RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap setiap satuan pendidikan. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Ya benar, tapi kan ini yang dicari itu adalah perbedaan RPP dengan silabus ya. Ya, pada kelihatan ini jawabannya gara-gara ini tuh bukan satan tapi satuannya dasar, jadi serem kan. Jawabannya A ya. Lanjut lagi. Yang tadi jelas ya. Kalau nggak jelas kita ulangi lagi. Kalau nggak jelas diulangi lagi. Jelas nggak Kak? Yang tadi kalau nggak jelas kita ulangi lagi. Yang tadi yang nomor sebelumnya. Jelas, Teh. Next. Iya, Mamang. Ya udah kita lanjut ke ini nih, kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar anak didik memiliki karakteristik yaitu kemampuan mengevaluasi ya. Mengevaluasi itu kayak meninjau bahwa tujuan belajar dengan hasil yang udah dicapai itu udah sinkron belum tujuan sama kegiatan belajarnya, kayak gitulah kita meninjau ya, mengevaluasi ini. Kalau mengevaluasi itu dalam meninjau tuh pasti salah satunya ada caranya itu penilaian ya. Jadi kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar anak didik memiliki karakteristik yaitu mengevaluasi itu melaksanakan proses penilaian ya. Dan di dalam penilaian itu ada pengukuran ya. Apa beda pengukuran sama penilaian? Kalau ini kalau pengukurannya itu sifatnya itu kuantitatif ya, dapat dilihat angkanya. Kalau penilaian tuh kualitatif, nilai segini ya udah dia udah lulus gitu, udah mencapai target kayak gitu. Ini Mang Asep katanya tuh ini kuncinya jangan diliatin dulu, tapi yang lainnya dikasih kesempatan buat ngejawab dulu, kayak gitu Mang Asep. Iya, Teh, namanya kita tidak bisa memenuhi semua pihak gitu. Tapi ya udah nanti kita kasih jeda dikit ya. Kita nanti kasih jeda dikit abis ini gitu ya. Aku ngikut. Aku ngikut. Ya, gitu. Tunggu waktu mikir mah kelamaan. Nah, daripada biar nanti ini dua kubu, kita coba akomodasi ya teman-teman. Nanti kita kasih waktu untuk mikir bentar gitu, tapi nggak lama-lama supaya teman-teman bisa ini cepat juga biar Teh ini juga lebih efisien ya. Oke, sip, Egi. Yoi, biar bisa caw malam mingguan ya. Lanjut lagi nomor 12. Kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi ini tuh tercantumnya udah harus hatam ya di Undang-Undang 14 tahun 2005 ya. Ya kayak gitu ya. Terus kita tuh ini nih, aku ada catatannya sih tentang kompetensi. Bentar, mana catatan gue? Ya, kayak kompetensi ini, apa sih namanya? Oh, ini catatan. Kompetensi
sosial, kalau kompetensi sosial itu kemampuan guru untuk berkomunikasi ya, pokoknya sosial, bersosialisasi untuk gaul. Gaulnya itu sama siapa aja, sama peserta didik, sama orang tua, sama rekan kerjanya, sama masyarakat, kayak gitu ya. Jadi kan kalau misalnya yang namanya guru mah suka ini ya, apa sih namanya? Dibilangnya itu supel karena bisa bergaul sama semua kompetensi sosial. Kemudian kalau untuk kompetensi profesional ini gini nih, si guru itu menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Jadi kalau misalnya dia guru SD ya harus benar-benar menguasai semua pelajaran SD kayak gitu ya. Kalau misalnya dia guru bahasa Indonesia harus menguasai semua pelajaran bahasa Indonesia ya. Tapi dulu tuh saya pernah ada waktu SMA guru bahasa Indonesia minta diiniin apa sih namanya? Minta dibantuin pelajaran anak SD gitu. Soalnya kan karena dia guru udah kira bisa menguasai semua pelajaran gitu. Tapi kan guru itu ya sesuai profesinya lah bahasa Indonesia ya berarti dia harus benar-benar menguasainya ke bahasa Indonesia kayak gitu. Terus kalau misalnya pedagogik, nah pedagogik ini kompetensi yang paling berkaitan dengan anak-anak didik kita ya, apa sih klien kita kan anak didik. Jadi ini tuh kemampuan memahami murid-murid kita ya, kemampuan memahami murid, kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan ngatur kelas, kemampuan nilai, ini namanya kompetensi pedagogik ya. Tadi kita udah sosial, profesional, pedagogik. Nah, kalau kepribadian ya guru tuh harus punya pribadi yang baik ya, yang nanti ke apa sih namanya, makanya aku tuh ada kesal ya pas aku jadi guru tuh harus apa ya, kelakuannya tuh harus baik, kalau enggak tuh entah sama orang, ikan guru, kok guru gitu, kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, nikmati aja. Ya, seperti itu ya, 4 kompetensi ini ada sosial, profesional, pedagogik, dan kepribadian ya. Dan ini apa sih namanya? 14 dan ini ada di 14 tahun 2005 ya. Harus benar-benar dihafalin bahwa dia ada di 14 tahun 2005. Ininya apa sih namanya kompetensinya udah kan nih Mang Asep? Enggak udahan lah Teh Dini, ini selayang pesan sponsor dulu terus nanti kita lanjut lagi gitu. Jadi teman-teman iya iklan dulu bentar gitu. Nah, jadi teman-teman, siapa sih kita lulus? Tadi kan walaupun saya udah jelasin secara singkat gitu ya, tapi supaya lebih mendetail gitu ya, kita lulus itu, apalagi terutama yang baru join, kita ini adalah para pegiat pendidikan dari PNS hingga profesional dengan visi kita di sini spesifik banget membantu teman-teman lulus CPNS guru SD. Ya, karena sekali lagi kita udah kentang banget ya kalau sampai SKB udah mundur lama kayak begini, sampai nggak keterima itu kentang banget. Nah, jangan sampai kita harus ngulang SKB 2021. Belum lagi kalau teman-teman yang umurnya udah mencapai di batasnya gitu ya teman-teman, ini adalah kesempatan teman-teman, your best shot gitu ya, tembaklah gitu, kita gila sih SKB. Nah, ini juga ada Teh Dini dan juga Mbak Vina gitu ya, semua mereka punya karakter masing-masing teman-teman dengan stylenya masing-masing, tapi segala masukan kita terima kasih banyak, kita senang banget kalau dapat masukan membangun. Semuanya adalah PNS gitu ya, udah jadi senior-seniornya teman-teman dan juga merupakan top 10 lulusan terbaik gitu. Dan Mbak Vina juga merupakan peraih skor tertinggi dari SKD hingga SKB, Teh Dini juga demikian gitu. Nah, kemudian kita yang pertama nih di Indonesia yang memberikan diskusinya interaktif nih. Jadi teman-teman ada masukan ke kita, kan kita bisa langsung dengerin, kita bisa langsung catat sebagai masukan gitu-gitu ya. Teman-teman ada mau tanya ABC, kita juga makanya bisa langsung diskusiin. Jadi teman-teman ada kesulitan kayak gimana gitu kan kita bisa langsung kasih bantu gitu ya. Saya kalau misalnya kita istilahnya yang kayak cuma tryout aja gitu atau cuma materi aja gitu kan, video gitu-gitu kan kita belum tentu paham ya gitu kan, dan kita nggak ada interaksi nih sama teman-teman yang lain, itu terutama penting banget nih soalnya kan ini FR nih di grup jalan terus nih gitu ya, jadi kita bahkan kayak yang benar-benar akurasinya
bisa dibilang mendekati 100% gitu ya, karena benar-benar di-share sama teman-teman yang pada SKB gitu udahan. Nah, jadi kita eksklusif di sini, kita nggak cuma kasih teman-teman materi video, ada, kasih lah gitu. Materi, ada gitu ya. Mau try out, ada juga gitu. Jadi semua materi teman-teman nggak perlu khawatir, beragam bentuk kita ada, tapi yang kita tekankan di sini teman-teman masalah interaksinya. Di sini kita tekankan teman-teman interaktif, bisa ngobrol semuanya satu sama lain gitu. Itu soalnya penting banget. Terutama kita tuh pembentukan semangat ya. Soalnya banyak yang akhirnya suka ngerasa keder nih kayak jiper ya, takut, minder, apalagi gara-gara ada juga pembahasan fisika gitu kan. Tadi bagian banyak yang curhat gitu, susah banget fisika gitu. Ya memang karena itu keluar juga teman-teman. Jadi daripada kita menyangkal ya gitu, enggak ada materi fisika gitu ya. Mendingan kan kita dengan tahu dari sekarang ada fisika, kita masih ada waktu teman-teman untuk bisa pelajarin dan bisa ngerjain fisikanya juga. Tuh. Terus ya teman-teman di sini makanya kita tuh benar-benar menekankan interaktif dari guru-guru berpengalaman kita. Ada salah duanya adalah Teh Dini sama Mbak Vina juga. Mereka sudah diterima duluan ya seniornya teman-teman gitu. Jadi nggak cuma ngasih materi tapi benar-benar makanya kita banyak-banyak sharing teman-teman, terutama kayak dari trik sampai juga secara gimana sih kita ini mengelola kita nervous gitu, apalagi kita nggak tahu ya, misalnya H-1 ada gimana gitu. Kayak Mbak Vina sendiri waktu dulu CPNS 2018, Mbak Vina lagi pas ada kena musibah gitu, H-1 sebelum tes. Nah, gimana akhirnya kita bisa mengelola keadaan kita gitu kan, emosi kita, padahal kita bentar lagi tempur gitu. Nah, itu adalah itu hal-hal aspek-aspek yang di luar materi yang teman-teman hanya bisa dapetin kalau bisa interaksi sama kita gitu teman-teman, sama Mbak Vina, sama Teh Dini dengan trik dan pengalaman yang mereka sudah lalui sebelumnya. Jadi kalau materi nggak usah khawatir, semua lengkap, komprehensif, semuanya ada gitu. Tapi masalah interaksi ini yang nggak ada kalau hanya sekedar kita belajar sendiri atau kita hanya sekedar ngerjain materi sama ngerjain tryout sama baca-baca materi aja gitu. Ya, jadi makanya ini kelas SKB-nya interaktif pertama ya di Indonesia gitu teman-teman. Tryout-nya juga teman-teman tahu sendiri, dia cuma sambil teman-teman guling-guling gitu ya, rebahan gitu ya. Kalau misalnya kita anak gaul gitu kan, anak rebahan zaman sekarang, rebahan aja sekarang tuh udah bikin kita bisa pinter gitu. Jadi nggak harus kita ini belajarnya kaku gitu. Ini aja kita teman-teman sambil ngerjain pakai HP bisa. Nah, dan makanya karena kita interaktif, kita ini makanya konsultasinya aja kita tuh jam 12, jam 1 aja masih ada yang konsultasi, kita balesin juga kadang gitu kalau belum tidur ya. Gitu. Jadi teman-teman kita ini bahan konsultasinya nggak cuma 247, kadang 257 juga gitu. Karena emang sekali lagi ini adalah bentuk pengabdian kita karena kita sudah ya kita berterima kasih banget sih sama pemerintah gitu-gitu udah memberikan kita banyak beasiswa dan kesempatan untuk berkembang dan ini adalah salah satu bentuk kita untuk memberikan timbal balik gitu ya dengan membantu teman-teman semua gitu supaya juga bisa lulus. Gitu. Jadi insya Allah semoga bisa kita lulus ya, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Nah ini ya teman-teman, sebenarnya kita tuh ada yang Pro, Gold, sama Platinum. Kita semua mulainya adalah dari tanggal 8 teman-teman. Jadi kalau yang Pro ini cuma 2 kali. Jadi teman-teman kalau tesnya itu misalnya tanggal 11 gitu ya, bisa nih pakai yang Pro aja. Atau kalau misalnya tesnya tanggal 15 gitu, mendingan pakai yang Gold aja nih gitu. Tapi mohon maaf ya, yang Platinum ini udah sold out. Jadi cepet banget nih teman-teman, pada gercep banget. Jadi yang tadi pagi itu udah pada langsung nyerbu kita gitu. Jadi ini udah sold out, mohon maaf sekali yang 8 kali pertemuan ini. Jadi teman-teman gitu kita tinggal ada yang Gold sama yang Pro gitu dan jangan lama-lama mikirnya karena yang Platinum aja udah langsung sold out. Jadi teman-teman berlomba nih gitu ya. Kita nggak ini maraton tapi ini juga lomba teman-teman. Teman-teman masih bersaing juga dengan yang lain dan kita tinggal satu langkah lagi. Bayangin aja kentangnya kita udah di depan garis finish gitu. Terus teman-teman kesandung gitu kan. Nah, ini juga yang disadari teman-teman yang di tadi pagi
itu udah langsung pada nyerbu kita, langsung sold out makanya. Jadi mohon maaf untuk yang sesi malam ini dan teman-teman yang baru di sesi malam ini, untuk yang platinum 8 kali pertemuan interaktif sama Teh Dini dan Mbak Vina itu sudah habis. Jadi tinggal yang ini aja ya teman-teman. Selain dapat pertemuan gitu ya, mau rekaman kelas dikasih. Materi-materi sesuai 100% akurat sesuai dengan FR itu kita kasih. Jadi emang ini khusus banget disesuaikan sesuai 100% dengan materi dan soal-soal yang keluar di FR gitu. Yang udah dikasih dan udah kita himpun, di-share sama teman-teman yang udah SKB sebelum teman-teman ini. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kayak mini quiz yang dikerjain bisa sehari sebelum, bisa sambil ngomong anak, bisa sambil kerja, ada. Tes-tesnya lengkap, tryout ada, materi lengkap, slide dikasih, gitu ya. Mau materi, mau rekaman kelas semua dikasih. Tapi yang jangan kelewatan ini ada pertemuan intensifnya yang interaktif ini berdasarkan 100%. Ya, akurasinya berdasarkan dari FR. Jadi bukan lagi ngira-ngira, kayak kita kan baru tahu ya istilahnya kisi-kisi resminya aja baru keluar kayak beberapa minggu ya lalu, tapi masih ngira-ngira nih soalnya bagian kayak gimana aja. Nah ini yang sekarang ini sudah sesuai 100% dari soal-soal yang keluar dari kita himpun di FR. Jadi dari berdasarkan kenyataan yang keluar di lapangan, teman-teman sebelumnya udah pada tes gitu ya, itu udah benar-benar 100% dari situ. Jadi nggak ada ngawang-ngawang lagi ngira-ngira berdasarkan kisi-kisi SKB. Ini udah benar-benar dibuat khusus sesuai dengan materi yang ada di FR. Jadi ya udah 100% tepat dan akurat ya teman-teman. Gitu ya. Jadi mohon maaf kalau untuk yang platinum udah habis gitu ya, udah sold out, kita tinggal ada yang gold sama yang pro. Teman-teman jangan mau kalah gitu ya sama yang lain. Ini adalah kompetisi, teman-teman jangan sampai kentang gitu. Skincare ya teman-teman itu biar bisa upgrade. Teman-teman juga yang mau beli diamond yang Mobile Legend atau upgrade char gitu ya, biar makin bisa tenang ya gitu nanti, biar makin asik gitu, biar makin keren gitu nanti skin-skinnya juga ya ketika kita ngegame. Itu dengan kita keterima CPNS, kita tenang gitu ya sampai masa depan seterusnya gitu ya teman-teman, ada kepastian untuk ya istilahnya ya kita setiap bulanannya ya teman-teman asik gitu. Alhamdulillah, amin. Tuh teman-teman. Nah, kita lanjut ya Teh nomor 13. Kuy, gas. Yes, kita lanjut. Oke. Tadi aku ngebaca sedikit ya tentang yang pada bilang cerdik Oh iya, cerdikan 10 gitu. 10 detik Jadi 10 dulu detik aku Teh dulu ini. pengalaman apa? 10 detik, 10 detik, 10 detik. Ini teman-teman semua bagi yang nanyain mau dapat materi video, itu silahkan join ini grup WA-nya kita bagi yang belum. Itu linknya udah aku ini ya kasih di kolom chat ya teman-teman. Itu untuk video ini rekamannya semua akan kita kasih di situ juga. Jadi teman-teman join grupnya dulu yang belum. Ya. Nah, oke Teh Dini, terima kasih banyak. Silahkan, ayo kita lanjut. Iya, kita lanjut, tapi aku sebentar ya, aku mau cerita sedikit dulu, saingan aku juga berserdik ya, jadi aku sama dia, kita tuh keajaiban dunia, aku sama dia sama-sama lulus CPNS, dan kita tuh jadi sobat kental sekarang, ya udah nanti aku ceritain deh lebih lanjutnya. Sekarang kita lanjut lagi di ini ya, apa sih namanya, ke pembahasan. Anak dapat menunjukkan sikap marah dalam kondisi yang wajar adalah karakteristik perkembangan. Nah ini mah gampang banget ya. Kalau misalnya sikap marah itu berhubungan dengan emosi. Ya, emosi itu kayak marah, sedih, itu emosi ya. Jadi ini mah jawabannya langsung ya, langsung kicep ya, jawabannya Terus kita next, Mang. Mang Asep ganteng, ayo kita next. Nomor 14. Metode penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik langsung ke objek luar. Di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati dan mengalami secara langsung. Ya, ini mah ngajak keluar, ngajak jalan-jalan ya. Ini namanya karya wisata ya.
Kalau misalnya metode presentasi, ya presentasi itu menggunakan PowerPoint dan gurunya menjelaskan ya presentasi. Kalau metode demonstrasi, demonstrasi itu gurunya harus punya keterampilan khusus ya. Kalau demonstrasi, jadi demonstrasi ini guru secara langsung, secara live ya, menjelaskan apa tuh namanya cara kerja suatu benda atau suatu alat apa gitu langsung di depan muridnya, dan dia tuh pakai alat peraga ya, ada alat peraganya ya, demonstrasi. Terus kalau metode latihan, latihan itu nama lainnya drill ya, drill, D-R-I-L-L. Nah, ini tuh memakai teori belajar behavioristik. Kalau latihan ya, teori belajar zaman baheula behavioristik ya. Kalau latihan. Nah, ini hanya ngebahas sedikit aja dari dari jawaban-jawabannya. Kemudian kalau metode tanya jawab, ya udah tanya jawab, gurunya nanya, siswanya jawab kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, ini pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang diberikan oleh Jean Piaget ya. Jean Piaget itu dia tuh adalah ini apa sih namanya, tokoh di teori kognitif ya. Aduh ya ampun, tunggu dulu, ini banyak WhatsApp loh. Mati. Jean Piaget itu tokoh di teori kognitif ya. Kalau misalnya di teori kognitif yang teteh-teteh dan akang inget itu adalah tentang ini ya, apa sih namanya, jenjang berpikir ya. Jadi jenjang berpikir kayak gitu, kayak Jean Piaget juga kan ada ininya ya, dia tuh ada jenjang berpikir, ada ini apa sih namanya, sensori, ada praoperasional, terus ada konkret dan ada formal. Kalau aku sih ini apa sih namanya, ngapalinnya kita singkat, coba Mang Asep. Jadi gini, sentrakop, ya tulis Mang Asep. Sentrakop Mang Asep. Sentrakop ya, sensori, praoperasional, konkret, udah itu formal ya, sentrakop. I pakai S bukan pakai C, ih meni di Inggrisin, tahu aku teh tidak bisa bahasa Inggris, pakai S ya, sentrakop biasa nulisnya juga. Itu tuh sensori iya, itu tulisan Mang Asep jelek kayak tulisan aku ya. Oke, lanjut teh. Ya, P Mang Asep, P I bukan T I, sentrakop PRA ya, sentrakop, sensori, praoperasional, apa tuh namanya, konkret, terus F-nya formal kayak gitu ya. Kalau by the way ini aku mau ngejelasin sedikit tentang teori belajar kognitif. Dia tuh kan ini ya, apa sih namanya, konsepnya itu ada asimilasi, ada akomodasi, ada juga ekuilibrasi ya. Kalau asimilasi itu ilmu baru masuk, terus kalau akomodasi itu ilmu baru sama ilmu lama itu dia tuh ini ya, apa sih namanya, rada-rada berkonflik gitu. Kayak misalnya nih, asimilasi itu anak diajarin materi tentang pertambahan tuh, jadi masuk tuh materi pertambahan tuh ke otak dia. Terus akomodasi, nah udah diajarin pertambahan, si anak tuh lagi perkalian, tapi si anaknya tuh menyelesaikan perkalian itu pakai metode pertambahan. Dia tuh pokoknya perkalian itu diselesaikannya tuh akan kayak pertambahan, karena kan masih ini apa sih namanya, masih terpengaruh sama ini lama gitu, masih terpengaruh sama mula gitu ya, gitu sama ilmu dari asimilasi itu. Nah, kalau misalnya udah ekuilibrasi itu penyeimbangan antara asimilasi dengan akomodasi itu sama-sama menyeimbangkan diri kayak gitu ya. Jadinya tuh nanti si anak itu udah tahu nih kalau misalnya kalau soal kayak gini yang perkalian caranya tuh dengan
caranya itu ya udah dikali, kalau pertambahan ya udah penjumlahan caranya ditambah kayak gitu, udah nggak ketukar-tukar lagi kayak gitu ya kalau udah terjadi ekuilibrasi. Nah, ini konsep belajar kognitif, kognitif itu berjenjang gitu konsep belajarnya. Jadi nggak bisa apa tuh diajarin tuh sesuai perkembangan usianya, sesuai perkembangan taraf kemampuan kognitifnya juga, kognitif otak gitu ya. Sentra Kop, oke, Kopnya pakai F bukan pakai P. Ih, ke dasar Mang Asep. Lanjut lagi Mang Asep yang sabar dan baik hati. Biasa Teh Dini Nah, orang jenius sekarang itu tulisannya jelek. Iya, 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 Mang Asep emang jenius kan, kuliahnya juga di Harvard. Oke, lanjut Teh Dini, lanjut. Lanjut lagi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan berbahasa anak nih. Keterampilan berbahasa anak itu pas aku cari ini ada teorinya dari Hurlock. Mang Asep, teorinya dari Hurlock. Hurlock ya. Hurlock. Nah, teori dari Hurlock ya, ketik Hurlock. Nah, jadi ini teori Hurlock nggak bisa diganggu-gugat. Kata Hurlock itu ada faktor yang mempengaruhi keterampilan berbahasa anak nih. Ada kesehatan, ada kecerdasan, ada keadaan sosial, jenis kelamin, mempengaruhi perkembangan bahasa, keinginan berkomunikasi, dorongan, ukuran keluarga, kelahiran kembar, hubungan dengan sebaya, terus metode pembelajaran. Nah, ini tuh yang bukan ya, ya beberapa faktor kendala yang dapat mempengaruhi keterampilan, kecuali berarti yang bukan kendala itu kebiasaan ya. Kalau keluarga mempengaruhi, misalnya keluarga yang keluarganya itu bawel gitu, jadi anak tuh diajak ngomong terus gitu, keluarga bawel anaknya jadi pinter ngomong kayak gitu, cepat cepat belajar bahasanya kayak gitu. Terus kalau temen, nah kan anak itu kan pingin bersosialisasi sama teman sebayanya kan, jadi dia tuh pasti ntar belajar ngomong bla 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 kayak gitu ya. Keinginan dan dorongan komunikasi, iya nih si anak yang misalnya tuh udah punya keinginan buat ngomong, nah apa tuh ciri-ciri anak bawel yang ada tai lalat di pinggir bibirnya ya, nanti dia tuh keinginan dan dorongan komunikasi ini mempengaruhi kecepatan dia dalam berbahasa ya. Terus kesehatan juga kan, kalau misalnya anak yang enggak sehat nih, ada kelainan apa, jadi nanti dia lama juga dalam berbahasa ya. Terus kalau misalnya metode pembelajaran ya, nanti misalnya anak tuh sama ibunya tuh diajarin ngomong tuh dengan bahasa yang dicadel-cadelin, nanti si anaknya juga bakal ngikutin kayak gitu. Tapi aku mah emang cadel asli sih, bukan diajarin jadi cadel ya. Makanya kalau kalau ke anak tuh kalau harus ngomongnya tuh harus jelas gitu. Misalnya ular, ya udah bilang aja ke anak tuh ular, jangan dibilang itu ada uwe, jangan, nanti dia jadi jadi tuh jadi ngikutin. Udah gede juga bilang ular teh uwe, kan nggak lucu ya. Iya, karena metode pembelajaran diajarin sama orang dewasanya kayak gitu. Lanjut lagi Mang Asep. Nah, yang ini nomor 17. Di bawah ini yang termasuk karakteristik anak usia SD dari psikomotorik adalah psiko jiwa ya, jiwa mental ya. Jiwa, terus motorik itu berhubungan dengan gerak. Nah, jadi antara mental dia dan gerak dia tuh jalan dua-duanya. Mana atuh nih? Anak sudah dapat menciptakan bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Terus kalau ada yang bingung dengan Dede, anak sudah dapat mengenakan pakaian dengan rapi. Ini lebih ke A ya, karena A itu lebih lengkap, karena di sini tuh kan
Psiko berarti mental. Nah, mental dia tuh kemampuan mental itu menciptakan suatu bentuk. Nah, udah bisa kan? Mentalnya itu udah bisa menciptakan suatu bentuk. Terus kalau motoriknya itu dia tuh menggunakan alat. Jadi kan dia gerak-gerak ya pakai alat ya. Jadi A itu dia lebih ini apa sih namanya jawabannya tuh lebih tepat gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu jawaban yang tepat, lebih tepat, sangat tepat, cari yang paling gitu ya, yang paling ya. Dan ini yang palingnya itu yang terpa kayak gitu ya. Berarti benar jawabannya A ya Mang Asep. Mang Asep, ayo kita lanjut Mang Asep. Sekarang nomor 18. Berikut adalah salah satu ciri guru yang mampu memahami karakteristik anak didik, yaitu memfasilitasi anak didik untuk mengembangkan potensi akademik, mampu menentukan strategi, mampu melaksanakan penilaian, memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif atau pembelajaran yang kondusif. Ini gimana nih kalian? Bingungnya sama apa? Tapi ini banyak yang jawabannya, Dek. Ini kan pertanyaannya ciri guru yang mampu memahami karakteristik anak didik. Nah, kalau untuk untuk karakteristik anak SD itu lebih ke ini dia ya, taraf perkembangan dia ya. Misalnya kalau anak SD itu kan jenjang perkembangannya tuh masih ini ya. Masih kognitifnya itu masih tingkatan konkret ya, masih konkret. Jadi gurunya tahap berpikir konkret, diajar jenjang berpikirnya tuh masih tahap konkret. Jadi kalau ngajarinnya tuh harus sesuatu yang nyata-nyata ya, pakai alat peraganya yang jelas kayak gitu ya, jangan yang abstrak-abstrak kayak gitu. Nah, jawabannya jadi D ya, memahami karakteristik. Salah satu yang mampu memahami karakteristik. Nah, karakteristik ini kan ada di ini ya, kompetensi pedagogi, ada indikator-indikatornya juga. Ini sebenarnya hafalan tapi bisa pakai logika. Ya, jadi kalau misalnya kita ingat aja nih karakteristik ya untuk anak SD mah yang berhubungan dengan cara dia perkembangan cara berpikir dia. Jadi kalau misalnya kita tahu menjenjang berpikir dia, jadi kita tuh bisa ini loh bisa melakukan treatment atau perlakuan yang tepat gitu, biar si anaknya itu mudah gitu untuk belajar kayak gitu. Jadi kita harus tahu perkembangan kognitifnya ya, prinsip-prinsip perkembangan kognitif anak SD. Karena kalau kata Jen Piaget tuh kalau anak tuh belajar nggak bertahap, belajar loncat-loncat, akan dapat esensi dari belajarnya itu apa gitu. Kata Jen Piaget. Ya betul Teh, jawabannya Dek. Ini ada yang bingung? Ada yang bingung nggak, atau bisa kita lanjut lagi? Gimana Mang Asep? Oh, dilanjut lagi ya Mang Asep? Iya. Nah, lihat nih. Ini ada soalnya, kalau ini mah baru aku yang bikin soalnya. Nah, ini ada soal kayak ada sayur sawi, terus adanya tuh di strip nih. Ini tuh dari kalimat dijadiin perkata yang dibatasi dengan strip. Terus ini kemudian ada sayur, dijadiin suku kata, udah suku kata dijadiin huruf ya, dipecahin berdasarkan abjadnya. Nah, ini tuh teori belajar dari siapa gitu, yang itu keseluruhan kan, kalimat lengkap baru dipecah-pecah. Jadi ini tuh teori belajar bahwa keseluruhan itu lebih utama daripada bagian per bagian gitu.
Jadi teori yang keseluruhan lebih utama dari bagian per bagian itu, ini tuh coba tebak dulu. Ini teori siapa? Teori siapa? Tebak dulu. Iya, ada yang benar. Ini ada yang benar, jawabannya tuh benar. Teori Gestalt Oka ya. Teori Gestalt itu keseluruhan yang lebih utama daripada bagian-bagian dari si Gestalt itu Gestalt itu ininya Kurt Oka, dan ini tuh termasuk juga teori yang mendukung pembelajaran tematik ya. Yang anak tuh berpikirnya masih holistik, berpikir secara keseluruhan ya. Terus kalau misalnya Lewin itu apa? Kalau aku tuh ingetnya tuh gini, Lewin tuh pokoknya teori medan, N dengan N, kayak gitu. Jadi aku tuh cara belajarnya tuh ada yang diasosiasiin gitu, biar nanti manggil laginya tuh cepat. Kalau Lewin inget ya dengan medan. Kalau teori medan tuh gimana? Teori medan ini makin jauh anak dari medan belajar, dari arena belajar, si anak tuh makin males buat belajar. Kayak anak-anak SD yang pas ini ya, pas mereka kan nggak belajar di sekolah, jadi belajarnya tuh belajar di rumah ya. Jadi pas belajar di rumah tuh jadi ini ya, paling bisa konsennya tuh 5 menit gitu, bisa konsen ngeliatin HP atau laptopnya 5 menit selanjutnya teh mereka tuh nonton, tidur atau apa gitu. Jadi gitu ya, makin jauh dari arena belajar, si anaknya itu jadi makin tidak ada motivasi kayak gitu ya. Kalau si Lewin ya, inget ya, Medan itu Lewin pasangannya N dengan N, sama-sama belakangnya N. Biarin ya, maksa juga, yang penting cepet ingat. Lanjut lagi. Mang, coba tolong dilanjut, Mang. Ini pertanyaannya tentang promes ya, tentang ini nih. Salah satu perencanaan yang harus dibuat oleh seorang guru yaitu menentukan materi apa saja yang akan dipelajari dalam 1 tahun ajaran. Dalam 1 tahun ajaran, tapi ada lagi kelanjutannya dan bagaimana pembagian untuk masing-masing semester ya. Ini jangan sampai kalian bacanya setengah-setengah, baca tuh harus sampai akhir ya. Ini apa sih, setahu 1 tahun, dan bagaimana pembagian untuk masing-masing semester nih, yang masing-masing semesternya ini nih yang ditanyain. Ini disebutnya apa? Promes, prosem, prota, prokata, atau proder. Kalau yang prota udah aja, kalau prota meplek setahun ya. Kalau ini mah ada pembagian semesternya, berarti ayo singkatannya promes atau prosem. Yes, jawabannya promes ya, program semester ya. Ya, apa prosema ini apa sih namanya, pengecoh, karena kan orang-orang banyaknya ngomongnya promes gitu. Prota dan promesitames ya, simesta ya, pokoknya apalah, pokoknya biar diapalin. Promes. Coba Mang Asep. Terus sekarang kita ke nomor 21 ya. Seorang guru SD dalam pembelajaran IPS bla 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 lalu membentuk kelompok. Dia membentuk kelompok, selesai presentasi siswa diberi hadiah sebagai penghargaan. Mana nih kata kuncinya nih? Memulai pembelajaran dengan dia menjelaskan pokok materi, lalu membentuk kelompok, udah selesai tugasnya, siswa tuh ini presentasi. Apa jawabannya? Berbasis proyek, direct, berbasis masalah, atau kontekstual? Yes, jawabannya benar deh, kooperatif ya. Kalau misalnya berbasis masalah itu gurunya menyajikan masalah ya. Gurunya menyajikan masalah, nanti udah masalahnya disajikan tuh sama siswanya, dipecahin masalahnya secara runtut, udah itu baru dipresentasiin kayak gitu ya. Gurunya menyajikan masalah dulu kalau berbasis masalah. Kalau berbasis proyek ya masalahnya ada, tapi berbasis proyek itu nanti dikasih tugas gitu.
siswanya tuh bikin apa, misalnya bikin video, bikin apa. Jadi kalau proyek tuh harus ada hasilnya ya, harus ada hasil karyanya. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya yang disaranin di Permendikbud, model pembelajaran yang disaranin tuh ini ya, discovery, inquiry, proyek sama problem ya. Jangan ketukar antara proyek dan problem. Kalau project itu ada hasilnya, ada hasil karyanya. Kalau problem dia hanya memecahkan ya, memecahkan masalah. Jadi disajikan masalah terus dicari penyelesaiannya secara runtut gitu, problem based learning. Dan masalahnya itu masalah yang berkaitan dengan materi dan diperdalam kayak gitu ya. Lanjut Mang Asep. Nomor 22. Media pembelajaran adalah komponen yang penting untuk menunjang pembelajaran. Guru perlu terampil dalam memilih dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang ada di sekolahnya. Dalam kondisi keterbatasan, guru perlu bersikap. Nih tolong digarisin kata perlu bersikap, ini kata kuncinya. Perlu bersikap apa nih? Kalau misalnya dikunci nih, apa sih namanya, tiada rotan akar pun jadi, tiada rotan akar pun jadi itu maksudnya apa? Kayak gitu ya. Tiada rotan akar pun jadi itu enggak jelas gitu, maksudnya tuh gimana? Kan di sini tuh pertanyaannya guru perlu bersikap. Bersikapnya tuh bersikap yang seperti apa? Harus spesifik, harus jelas kayak gitu ya. Kalau melakukan pembelajaran tanpa media ya nanti gimana anak bisa ngerti nggak dikasih media, apalagi anak SD yang masih pembelajarannya itu masih konkret. Kalau melakukan pembelajaran sesuai dengan kondisi di sekolah, Mang. Mang, sorry, slide-nya hilang, Mang. Ya, melakukan pembelajaran sesuai situasi dan kondisi di sekolah. Ini seakan-akan pasrah gitu si gurunya tuh. Pokoknya kondisinya memprihatinkan, ya udah pembelajarannya tuh memprihatinkan juga nggak apa-apa gitu. Melakukan pembelajaran berdasarkan apa adanya ya lebih pasrah lagi. Ini kan yang di apa kata kuncinya itu guru perlu bersikap. Bersikapnya itu apa tuh namanya, sikap yang ideal yang harus dilakukannya itu kayak gimana, kayak gitu. Kalau ini mah kayak apa sih, kayak ngejawab soal TKP ya. Kalau dulu aku ketik ngejawab soal TKP, kuncinya maunya apa kayak gitu. Berarti ini deh jawabannya. D. Berdasarkan pengalaman aku ini kalau C itu enggak spesifik. Iya, soalnya apa sih namanya, ini kan si Mamang Asep tuh nemu soal dipungut nggak ada pembahasannya, jadi gini nih. Siapa tahu sih yang buat apa tuh yang buatnya teh ini apa tuh namanya kepeleset mau nulis D malah C. Iya kayak gini ya, soalnya ini kata kuncinya guru perlu bersikap. Berarti kondisi ideal yang seharusnya guru lakukan tuh apa, kan harus berusaha kan. Kalau misalnya nih apa sih namanya, saya juga dulu sama teman saya tuh waktu masih jadi CPNS kan kita masih 80% ya, masih 80%. Tapi mahasiswa tuh perlu media pembelajaran apa, sekolah nggak nyediain, ya udah nggak apa-apa kita sediain pakai uang kita sendiri ya kayak gitu. Yang penting kan kita tuh guru gitu, apa tuh namanya, harus melakukan apapun demi biar si siswanya itu bisa biar ilmu kita tuh tersampaikan, ya berkorban dikit nggak apa-apa lah, namanya juga guru ya. Guru kan lilin. Lilin itu dia tuh menerangi walaupun nanti dia bakal meleleh kayak gitu. Itu esensi menjadi guru kayak gitu. Seperti itu ya. Apa sih B itu kenapa enggak B? Karena B itu ini loh, apa yang namanya melakukan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Jadi ini tuh seakan-akan pasrah. Kalau B itu kan ditanya guru perlu sikap yang diperlukannya itu seperti apa loh, sikap idealnya itu gimana loh kayak gitu. Lanjut lagi. Mang Asep kayaknya sampai nomor 25 gimana? Iya, gas teh, gak apa-apa teh.
Ya, nomor 23 nih. Pak Gilang akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan di garis bawahi Mang Asep, membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Gilang adalah, nah ini kan pembelajarannya tuh udah kooperatif, berarti siswanya tuh pada ngumpul-ngumpul kan, ngumpul bikin kelompok berapa orang, terus sementara kegiatannya diarahkan pada upaya membuktikan. Nah, jadi si siswa ini tuh harus pada ini loh, apa sih namanya, udah harus pada membuktikan ya, masing-masing membuktikan, oh ternyata gini loh logam itu kalau dipanasi ya gitu ya. Jadi mereka tuh harus melakukan percobaan ya, namanya eksperimen, percobaan kayak gitu. Kalau misalnya demonstrasi itu dia itu udah ini apa namanya, kalau demonstrasi itu orang yang melakukannya tuh udah tahu, udah ngelotok gitu, udah punya keterampilan gitu ya. Ya guru yang memperagakan. Selain itu tuh apa tuh namanya, kalau demonstrasi itu nggak boleh coba-coba karena emang benar-benar ini apa sih namanya, benar-benar udah punya keterampilan baru bisa melakukan demonstrasi kayak gitu. Kalau eksperimen kan coba-coba ya. Sementara ini kan untuk membuktikan. Kalau untuk membuktikan kan harus kita coba-coba ya nggak? Kayak gitu. Ini kata kuncinya membuktikan. Jadi jawabannya D, eksperimen ya. Nomor 24, pada sebuah rancangan pembelajaran tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, ini adalah tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran dalam RPP. Ingat, rumusnya ini ada rumus ABCD. Ya tunggu dulu ya Mang Asep ya, ini aku mau ngebuka di ini apa sih namanya, di laptop aku. Soalnya di sini kecil, aku cuma bisa ngebuka dari ini, dari HP. Bentar ya. Ayo dong, kebuka dong. Ya udahlah, nggak bisa kebuka. Ternyata dia aku harus dari HP yang berukuran kecil sini. Tujuan pembelajaran, rumusan yang tepatnya apa? Coba kita lihat A. Kalau A itu setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat kelas berupa komponen input, proses, dan output. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, itu berarti condition ya, C. Itu C, terus siswa dapat menjelaskan kondisinya. Siswa itu apa tuh namanya, audiens berarti ada C, ada A juga, ada siswa, ada apa tuh, ada audiensnya, dapat menjelaskan behavior, ada C, A, B, berupa terus D-nya nggak ada. Ini yang A itu salahnya di D. D itu kan degree itu pencapaian, misalnya tuh secara benar, secara tepat, ini nggak ada. Jadi ini tuh salahnya yang A itu, dia nggak ada degree-nya. Terus kalau misalnya yang C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen dan output secara benar. Ini D-nya ada. Siswa dapat menjelaskan kondisi behaviornya ada. Yang enggak adanya itu adalah ininya apa sih, C atau condition. Conditionnya itu seperti apa? Condition itu seperti ini nih. Setelah menggunakan pelajaran atau setelah ini apa ya namanya tuh, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui metode apa kayak gitu. Siswa dapat ini itu dinamakan dengan C. C itu adalah condition ya. Condition itu kayak apa ya namanya, metode atau cara kayak gitulah. Condition tuh kayak caranya gitu.
Terus ya dengan benar itu masuknya ke degree gitu. Terus kalau D itu komponen yang kurang apa nih kalau di D? Menjelaskan kondisi, oh yang kurang itu nggak ada audiensnya, nggak ada siswa. Ya, kalau yang D itu nggak ada audiens, harusnya kan ada siswa bla 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 bla. Ini kan nggak ada, yang D itu nggak ada ya. Terus kalau ini setelah yang setelah melaksanakan proses pembelajaran, oh ini siswanya nggak ada, audiensnya nggak ada. Pokoknya harus ada audiens, harus ada behavior, ada ini apa sih namanya condition, ada degree ya. Degree itu kayak tingkatan yang ingin dicapai, bisa dengan cermat, dengan benar, dengan percaya diri, kayak gitu deh. Kalau C itu conditionnya kayak caranya melalui apa kayak gitu ya. Melalui apa sih bisa mencapai B? B itu ini ya hasil yang dicapai apa? Ya hasil yang dicapai. A itu audiens. Audiens itu ya siswa dan semuanya tuh harus lengkap. Apalagi kalau di supervisi kalau nggak lengkap langsung jebret nilainya dikurang banyak. Enggak. Itu pengalaman aku kayak gitu. Pengalaman pas supervisi CPNS kemarin guru pemula gitu. Terus kita jawabannya B, bukan A ya, jawabannya tuh B. Tunggu yang tadi tuh belum jelas atau udah jelas? Kalau misalnya belum jelas aku jelasin lagi deh. Nah kalau ini tuh apa sih namanya? Yang A itu ini loh, apa sih namanya? Yang A itu kan dia nggak ada bacaan dengan benar, dengan ini kan nggak ada kan dengan benar dengan tepatnya nggak ada ya. Yang ini yang apa sih namanya? Yang jawaban A itu. Jadi dia kurang lengkap, intinya dia kurang lengkap. Lanjutin lagi. Terus ini nih, saat merancang pembelajaran, Bu Arsya ingin menyederhanakan konsep atau prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media yang digunakan itu apa? Yang benar itu bagan ya. Bagan itu kan untuk memperjelas sesuatu yang tertulis melalui gambar, bagan. Kenapa jawabannya bukan flip chart ya? Kalau flip chart itu bagan juga, tapi bagan yang dibalik ya kayak misalnya kertas yang kayak kalender kayak gitu, nanti ada penyangganya, nanti guru tuh tinggal ngebalik-balik. Itu tuh kayak ini ya, kalau misalnya flip chart itu kayak seperti ya bagan tapi ada penjelasan lebih lanjutnya lagi, jadi kayak bagan yang berlembar-lembar kayak gitu ya. Flip chart jadinya ya. Jadi ntar dia tuh bisa dibolak-balik. Ngerti kan kayak kalender gitu loh, yang kayak guru-guru zaman dulu yang ngebahasnya tuh ya, misalnya tuh di taman, di apa kan ada flip chart kayak gitu ya. Kalau ini kan pertanyaannya tuh hanya ini, ingin menyederhanakan konsep atau prinsip yang kompleks ya, ingin menyederhanakan berarti pakai bagan. Kalau pakai flip chart mah ini apa yang namanya flip chart itu kan ada karena ada bagan. Jadi flip chart itu kayak ini loh pengembangan dari bagan tapi lebih spesifik lagi gitu, karena kan dia bisa dibulak-balik berlembar-lembar banyak. By the way ini udah nomor 25 dan ini udah jam berapa ini? Jam 21.18. Iya, Teteh, makasih banyak Teteh. Jadi ini paling kita tambahin aja Teteh yang cerita singkat tentang pengalaman Teteh. Ini ada yang nanyain ini soalnya. Jadi di luar dari materi ya Teteh. Oh, ada. Iya, pengalaman aku ya, dulu aku tuh pas, aku kan dulu CPNS 2018, nah 2018 tuh waktu di formasi aku tuh ini ya, apa itu namanya, formasi aku tuh formasi kumlot kayak gitu, tapi walaupun formasi kumlot tuh aku waktu itu dapat P1, jadi ke kumlot itu nilainya cukup, terus ke SKD juga aku SKD itu waktu itu paling tinggi gitu. Terus udah itu tuh P1-nya tuh ke umum juga bisa karena nilai aku tuh tiga-tiganya tembus kayak gitu, TPK TWK tembus,
tiu tembus kayak gitu. Nah, pas udah di SKB, saingan aku tuh ini loh, apa sih namanya? Dia tuh sama-sama passing grade juga, tapi dia tuh passing grade cum laude doang gitu. Pokoknya dia tuh sama aku tuh jadi bisa melaju dengan pertarungan yang sengit kayak gitu ya. Pertarungan yang sengit di SKB kayak gitu. Dan yang ngenesnya tuh waktu itu tuh aku tuh enggak ini loh, apa ya namanya tuh, enggak apa ya namanya tuh, belajarnya tuh salah. Aku tuh belajarnya salah, serius aku belajarnya waktu itu salah, karena kan yang keluar itu uh, profesional tuh 70%, dan aku tuh waktu itu ngapalin undang-undang apa gitu, undang-undang angka kredit guru, dan itu tuh aku tuh udah ngapalin sebuku tentang undang-undang angka kredit guru, terus Undang-Undang 14 tahun 2005, dan sedihnya itu tuh nggak ada yang keluar satupun gitu. Jadi apa yang namanya, aku tuh ngejawabnya tuh diraba-raba tuh ya gitu deh. Akhirnya tuh pas keluar hasilnya, aku sama yang si saingan aku tuh beda dikit, dan yang lebih ngenesnya lagi dia tuh udah apa tuh namanya, punya serdik yang terverifikasi kayak gitu deh. Jadi udah itu teh apa ya namanya tuh, kalau misalnya ngelihat hasil ini apa ya namanya, hasil langsung itu aku ini kalah gitu. Hasil langsungnya itu bisa dilihat kalah, tapi itu sholawat, baca sholawat, baca apa lagi ya, sholat hajat, sholat duha, sholat, pokoknya semua ini apa tuh, semua sholat aku ituin deh, aku lakuin. Udah itu tuh berbuat baik ke emak aku, udah berbuat baik ke emak aku tuh ya alhamdulillah gitu. Pas pengumuman aku sama dia tuh lolos, hanya aku tuh di sekolah lain, dia di sekolah itu kayak gitu. Karena waktu itu tuh keajaiban Pegasus banget, di sekolah yang ada sekolah yang kotanya itu sama, terus dia tuh apa namanya tuh butuh 4 orang guru. Nah, yang ikut SKB-nya hanya yang ikut SKB hanya 3 orang kayak gitu. Terus yang 3 orang tuh P1 semua. Terus kebetulan aku P1 dari sekolah lain, terus ditarik deh. Itu mah keajaiban banget kayak gitu ya. Alhamdulillah ya Teh ya. Jadi teman-teman jangan jiper, jangan merasa minder cuma gara-gara saingannya ada yang pakai serdik. Karena tuh kenapa? Karena kan sebenarnya tuh itu kan emang lagi ngerekrutin tenaga guru sebanyak-banyaknya. Makanya tuh suka ditambahin ada kuota gini yang ternyata nggak disangka ya Teh Dini ya. Jadi kayak tenang aja gitu. Yang penting tetap berdoa dan berusaha gitu ya kan Teh. Aku mau ngingetin nih, kalau misalnya di tempat tes tuh jangan bikin masalah kayak apa ya, misalnya abis makan kita tuh bekas sampahnya itu sama kita ditinggalin, dibuang, biarin petugas kebersihannya aja yang ngebersihin, jangan gitu ya. Aku tuh dulu apa sih namanya, sampah aku buang, malah aku ngebantu si petugas kebersihannya tuh ngebuang sampah peserta lainnya. Kayaknya sih aku didoain tuh. Kan kita nggak tahu doa apa sih namanya, saking banyaknya doa kali ya, doa siapa yang terkabul nggak tahu lah, pokoknya gitulah. Pokoknya mah tetap rendah hati, tetap baik, tetap berbuat baik ke semua orang kayak gitu. Banyak berdoa aja, udah itu gitu aja. By the way, Mucau udah ditanyain nih. Makasih banyak ya Teh Dini ya sharingnya. Jadi teman-teman jangan khawatir, Teh Dini dan Mbak Vina itu akan share selengkap-lengkapnya itu ya teman-teman, jangan khawatir ya. Itu makanya jangan lupa nih, ini sekali lagi ini udah sold out ya. Ini udah habis. Waalaikumsalam Teh Dini, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya gitu, mendedikasikan waktunya untuk belajar sama kita. Nah ini ya teman-teman, sekali lagi ini yang Platinum udah sold out, mohon maaf sekali lagi, jadi kita tinggal ada yang pro sama yang gold gitu ya, dan kita mau bagi-bagi diskon khusus ya untuk teman-teman peserta live pembahasan gitu ya, jadi cuma murah banget sumpah gitu ya, ini coret, ini udah habis ya gitu. Nah jadi tinggal ini doang, bedanya apa sih gitu ya, kalau yang ini
bedanya ya jadi bestsellernya kita adalah yang gold, jadi bedanya yang atas sama yang bawah adalah garansi. Jadi kalau teman-teman amit-amitnya nih nggak lulus dan lolos lah SKB, kita kembalikan 100%. Tapi sih ya sebenarnya mendingan teman-teman keterima kan, lebih milih keterima kan daripada kentang gitu. Duitnya sih balik, tapi habis itu harus ngulang lagi CPNS 2021. Jadi mendingan aku sih keterima aja. Soalnya habis itu teman-teman mau upgrade skincare-nya, mau upgrade caranya gitu. Bisa banget kalau udah keterima CPNS. Ya, tapi untuk ini kita harganya kita ada kejutan, ada diskon 50.000 teman-teman, dan ini bisa berlaku kelipatan kalau teman-teman bawa teman-temannya sekalian. Jadi teman-teman bahkan bisa sampai murah-murahnya atau bahkan bisa dapat bonus lebih gitu ya. Kalau teman-teman bawa teman-temannya sekalian. Nah, ini jadi berapa gitu ya dengan ada diskonnya kita lulus 50 ini jadi cuma 200-an doang. Keren nggak tuh? Kita kan teman-teman alokasi bulanannya untuk macam-macam gitu bisa disisihkan sedikit gitu ya untuk memastikan ya membantu gitu ya semakin memastikan teman-teman bisa keterima nih CPNS. Saya kan sekali lagi kentang banget udah mundur setahun. Iya sih habis itu kayak aku pede kok bisa keterima gitu. Tapi belum tentu teman-teman secara FR, walaupun tahu FR-nya kayak gimana, belum tentu FR-nya 100% akurat. Dua, belum tentu juga ngerti cara ngerjainnya juga secara baik. Karena kalau di kita lulus itu perbandingannya dan adalah gabungan teman-teman dibantu paham secara konsep dan secara cara cepat juga. Jadi gabungan kombinasi dua-duanya. Biar ketika angkanya beda, teman-teman tetap bisa ngerjain. Soalnya istilahnya angkanya kan tetap beda-beda walaupun materinya intinya sama gitu teman-teman. Jadi cuma di kita lulus kita 100% sesuai dengan FR ya teman-teman. Kita udah himpun. Jadi udah bukan ngawang-ngawang lagi. Kayak gimana materi SKB-nya sesuai kisi-kisi atau enggak, udah bukan di level itu lagi. Kita udah ini disesuaikan 100% akurasinya gitu ya sesuai dengan FR gitu teman-teman. Jadi ya maaf sekali lagi kalau untuk yang ini udah sold out, tapi makanya kita kasih bonus ya diskon gitu untuk teman-teman di yang Gold dan Pro. Jadi bayangin aja ini harganya sama ya, tapi pertemuannya yang ini jauh lebih banyak. Jadi plus yang di Gold gitu. Tapi kalau mau ambil yang Pro juga nggak apa-apa gitu, nggak ada ruginya buat kita. Gitu. Karena sekali lagi ini adalah bentuk pengabdian, ya makanya ini murah banget. Soalnya kalau yang teman-teman bisa lihat aja lah cek yang lain gitu ya, yang mereka satu udah ngasihnya lebih dikit, dua mereka harganya bisa 5 kali sampai 6 kali lebih mahal daripada kita lulus ini. Itulah kenapa aku sendiri juga kayak sangat senang banget tertarik bantuin kita lulus di sini karena bukan untuk yang cari-cari profit gitu, tapi ini ya untuk operasionalnya mereka gitu ya. Jadi ini tuh istilahnya dikit banget, murah banget, sangat terjangkau buat teman gitu ya. Ini memang benar-benar bentuk pengabdian dari mereka, dari tim kita lulus gitu ya, dari para pegiat pendidikan dari PNS sampai non PNS ini gitu, termasuk Teh Dini dan juga Mbak Vina untuk membantu teman-teman gitu ya sebagai kontribusi gitu, membantu teman-teman untuk keterima gitu CPNS. Jadi lulus dan lolos gitu. Jadi kita bisa gila si SKB ini. Jadi udah bukan angawang-angawang lagi berdasarkan kisi-kisi, tapi udah 100% sesuai dengan FR gitu teman-teman. Murah banget kan. Jadi kalau teman-teman bawa teman-temannya yang banyak sekalian gitu, ini coret-coret lagi gitu ya. Gitu. Jadi ya makin asik gitu. Jadi kita makin bantu istilahnya snowball effect lah namanya. Nah jadi teman-teman bantu satu sama lain gitu ya. Jadi ini juga termasuk juga ada grup FR eksklusifnya juga teman-teman khusus gitu. Jadi nggak cuma teman diskusi, tapi termasuk grup FR eksklusif khusus gitu. Jadi di situ teman-teman nggak cuma diskusiin materi atau soalnya juga, tapi juga dapat FR-nya gitu, dapat pada diskusi dan share FR-nya juga. Nah, jadi teman-teman silahkan ya kontak Bang Lulus di 0858 8000 6500. Nomornya cakep, secakep orangnya gitu, jangan khawatir.
Itu keren banget. 0858 8000 6500. Nomornya bagus banget, gampang dihafal. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Karena teman-teman kalau jangan sampai berpikir ini mahal karena satu ini memang sangat terjangkau, dua tapi lebih pikirin kalau teman-teman nanti bisa keterima CPNS 2019 ini itu nggak ada apa-apanya gitu. Dan kalau bayangin teman-teman harus ngulang lagi dari awal, nyiapin waktunya ya, tenaganya gitu, ini tuh nggak ada apa-apanya makanya sama sekali. Mendingan kita ini usaha semaksimal mungkin gitu ya, karena kan secara agama pun kita diminta untuk ikhtiar secara maksimal juga untuk bisa mengangkat dan memperbaiki penghidupan kita ya teman-teman. Nah ini adalah salah satu bentuk ikhtiar yang bisa kita lakukan gitu teman-teman. Gitu. Jadi ya sekali lagi saya Asep Suryana dan juga tim Kita Lulus mengucapkan terima kasih banyak teman-teman semua sudah bersedia sharing bersama Kita Lulus. Dan kita berharap benar-benar teman-teman bisa keterima CPNS tahun 2019 ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman jangan pokoknya kita tuh mendingan ikhtiar sampai maksimal. Kalau kita udah keterima, udah selesai nilainya bagus, ayam kita bisa tidur nyenyak, bisa rebahan guling-guling gitu kan, nyaman, enak, gak kepikiran, gak akan ada stres gitu kepikiran. Nah, kalau kita apalagi terus langsung ke pengumuman, nilai kita bagus, kemudian kita keterima CPNS. Jadi mendingan kita usaha maksimal dari sekarang sampai kita tempur selesai, kemudian kita berserah pada Tuhan, kemudian jadi kita sudah melakukan yang terbaik dan kita sadar kita sudah melakukan yang terbaik. Gitu. Insya Allah gitu, mudah-mudahan pasti kita akan diberikan hasil yang terbaik juga. Jadi terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ini jangan lupa ya. Teman-teman nanti akan ada survei juga yang dari Bang Lulus. Mohon minta tolong untuk diisi juga ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat malam. Ya, teman-teman cepat-cepat